Karena sifatnya yang dingin, ikan gabus idealnya dimasak dengan rempah-rempah atau bumbu yang bersifat menghangatkan untuk menyeimbangkan energinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengangkat tema tentang ikan gabus. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena kanal ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, dan semoga video ini bermanfaat buat penonton semua. Ikan gabus adalah ikan yang dikenal luas di Asia Tenggara. Dia merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang tidak hanya populer sebagai bahan makanan, tetapi juga memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional, termasuk dalam konteks tradisional China medicine atau TCM. Dalam tradisional China medicine, ikan gabus yang juga dikenal sebagai Kana arcus atau Liu diklasifikasikan berdasarkan sifat energi, rasa, dan saluran organ yang dipengaruhinya. Ikan gabus memiliki sifat energi dingin atau sejuk. Sifat dingin ini mengindikasikan kemampuannya untuk membersihkan panas dalam tubuh, mendinginkan, dan mengurangi peradangan. Makanan dengan sifat dingin cocok untuk kondisi yang terkait dengan panas yang berlebihan seperti demam, peradangan akut, ataupun iritabilitas. Ikan gabus memiliki rasa manis. Dalam teori klasik, rasa manis dikelompokkan dengan sifat menyehatkan, menguatkan, menyeimbangkan, dan melembabkan. Rasa manis umumnya memasuki meridian limpa dan lambung. Dia mendukung fungsi pencernaan dan penyerapan nutrisi. Ikan gabus masuk ke model limpa, paru-paru, dan ginjal. Limpa terkait dengan masalah pencernaan, seperti produksi qi atau energi dan darah, serta transportasi cairan. Masuknya ikan gabus ke meridian limpa menunjukkan kemampuannya untuk memperkuat fungsi pencernaan dan membantu penyerapan nutrisi. Paru-paru mengatur energi, pernapasan, dan sirkulasi cairan tubuh bagian atas. Keterkaitan ini bisa berarti bahwa ikan gabus mendukung fungsi pernapasan dan kelembapan paru-paru. Sementara ginjal merupakan fondasi yin dan yang tubuh. Dia mengatur air, mengatur tulang, dan reproduksi. Pengaruh pada meridian ginjal menunjukkan potensi ikan gabus untuk mendukung esensi vital, atau disebut qing, dan keseimbangan cairan. Berdasarkan sifat-sifatnya, ikan gabus memiliki berbagai fungsi terapi dan manfaat kesehatan yang signifikan menurut prinsip TCM. Rasa manis dan pengaruh pada meridian limpa lambung membantu menyehatkan sistem pencernaan, meningkatkan nafsu makan, dan memperlancar penyerapan nutrisi. Ikan gabus ini bermanfaat bagi individu dengan pencernaan lemah ataupun kekurangan energi. Ikan gabus mengatasi pembengkakan dan menginduksi diuresis. Sifat dingin dan kemampuannya untuk masuk ke meridian ginjal mendukung fungsi regulasi air dalam tubuh, membantu mengurangi pembengkakan atau odem, dan melancarkan buang air kecil. Ikan gabus ini dapat bermanfaat untuk kondisi seperti bengkak, retensi cairan, atau barbeard.
Ikan gabus kaya akan protein, asam amino, esensial, dan albumin yang sangat penting untuk pembentukan darah dan regenerasi jaringan. Dalam TCM, ini berkontribusi pada penguatan darah dan energi, mempercepat penyembuhan luka pasca operasi, serta mengatasi ASI yang sedikit pasca persalinan. Kandungan nutrisinya juga mendukung proliferasi sel, yaitu proses peningkatan jumlah sel melalui pertumbuhan dan pembelahan sel yang penting untuk perkembangan, pemeliharaan jaringan, dan perbaikan luka. Indikasi TCM menyebutkan ikan gabus digunakan untuk mengatasi kudis dan tuberkulosis. Sifat antiinflamasi dan antibakteri yang ditemukan dalam penelitian modern juga mendukung peran ini. Sebagai makanan yang memiliki sifat dingin dan rasa manis, ikan gabus dapat membantu menyeimbangkan yang berlebih atau panas dari dalam, serta juga menyehatkan yin melalui penguatan energi dan darah, sehingga mendukung keseimbangan keseluruhan tubuh sesuai filosofi holistik tradisional China medicine. Kontraindikasi atau pasien khusus dalam mengonsumsi ikan gabus adalah meskipun ikan gabus memiliki banyak manfaat, konsumsi ikan gabus juga memerlukan perhatian khusus berdasarkan prinsip teori klasik dan aspek kesehatan lainnya. Seseorang dengan konstitusi tubuh yang secara alami dingin atau yang mengalami defisiensi atau penurunan unsur yang atau penurunan unsur panas tubuh yang menunjukkan gejala seperti sering kedinginan, tangan dan kaki dingin, lesu, terus diare kronis, sebaiknya tidak mengkonsumsi ikan gabus secara berlebihan. Karena sifat dingin dari ikan gabus ini dapat memperburuk kondisi dingin yang berasal dari dalam tubuh mereka. Bagi seseorang dengan masalah pencernaan yang disebabkan oleh kelembapan yang berlebih dengan gejala seperti sering kembung, fesesnya encer, lapisan lidahnya tebal, maka konsumsi ikan gabus berlebihan tidak dianjurkan. Meskipun ikan gabus memperkuat limpa, sifat manis dan melembabkannya dalam beberapa kasus bisa memperburuk kondisi lembab itu sendiri. Ikan gabus adalah predator yang hidup di perairan tawar. Jika berasal dari perairan yang tercemar, ada resiko tercemar logam berat atau zat yang berbahaya lainnya. Sehingga penting untuk memastikan sumber ikan yang kita peroleh harus bersih dari lingkungan yang tercemar agar dapat menghindari efek samping dari ikan tersebut. Seperti makanan apapun, konsumsi yang berlebihan dapat menyebabkan efek samping. Seperti itu juga kalau kita mengkonsumsi ikan gabus dengan jumlah yang berlebihan tanpa memperhatikan kondisi tubuh, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan seperti memperparah kondisi dingin atau memicu masalah pencernaan pada individu yang sensitif atau rentan terhadap penyakit. Beberapa rekomendasi pengolahan dan kombinasi makanan dapat diterapkan. Karena sifatnya yang dingin, ikan gabus idealnya dimasak dengan rempah-rempah atau bumbu yang bersifat menghangatkan untuk agar dapat menyeimbangkan energinya. Contoh, bumbu yang dapat digunakan, kita bisa menggunakan jahe, bawang putih, lada, ketumbar, atau bahkan kita bisa menggunakan kencur. Nah, rempah-rempah ini sangat penting bagi individu dengan kondisi tubuhnya yang kecenderungannya dingin. Metode memasak menjadi sup atau kaldu sangat dianjurkan. Proses perebusan yang lama dapat mengekstrak nutrisi penting seperti albumin dan asam amino, serta membuatnya mudah dicerna dan diserap tubuh.
Sup ikan gabus sering direkomendasikan untuk pemulihan setelah sakit atau pasca operasi melahirkan. Komunikasikan ikan gabus dengan sayuran yang memiliki sifat energi netral atau sedikit hangat. Contohnya, kita bisa menggunakan wortel, labu, daun katuk, atau bayam. Hindari mengombinasikannya dengan sayur yang terlalu dingin, seperti mentimun atau semangka dalam porsi yang besar. Metode memasak yang menghasilkan panas berlebih seperti menggoreng dalam minyak secara berlebihan kurang ideal jika ditujukan utamanya adalah pemulihan dan penyimbangan, terutama bagi seseorang yang sedang mengalami kondisi panas dari dalam tubuh. Pastikan juga ikan gabus yang dikonsumsi berasal dari sumber perairan yang bersih dan tidak tercemar untuk menghindari potensi akumulasi toksit yang dapat merugikan kesehatan. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.